Halo, sahabat Serizawa, kali ini kita kembali lagi, dan kita akan membahas asal-usul kasur. Kasur merupakan salah satu perabotan rumah tangga yang dipakai setiap hari. Apalagi kalau kasurnya empuk dan nyaman, bakalan betah seharian berada di dalam kamar. Meskipun semua orang sudah memiliki kasur, mungkin banyak juga yang belum tahu bagaimana asal-usul benda ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan lonceng. Jauh sebelum sekarang, tepatnya di zaman Neolitikum, tanah adalah alas tidur yang paling nyaman. Hampir semua orang tidur di atas tanah tanpa alas apapun. Seiring berjalannya waktu, banyak yang kemudian menggunakan alas tidur dari ranting dan daun hanya untuk melindungi tubuh dari kotoran. Lama-kelamaan, alas tidur pun semakin berkembang dan akhirnya menggunakan kulit binatang. Tepat pada tahun 3600 setelah Masehi, di Persia sudah mulai menggunakan alas tidur yang terbuat dari goatskin dengan diisi air di bagian dalamnya. Berlanjut ke tahun 3400 setelah Masehi, di Mesir mulai menggunakan dahan kelapa yang ditumpuk di sudut ruang kamar. Jauh beranjak ke tahun 200 setelah Masehi, mulailah muncul kasur di Roma kuno yang materialnya berupa tas kain dengan diisi jerami, rumput, atau wol. Beralih ke zaman Renaissance, tepatnya abad ke-15, muncul kasur yang terbuat dari bulu dan jerami dengan dilapisi brokat atau sutera. Selanjutnya, kasur mulai diisi dengan wol atau kapas pada awal abad ke-18. Tak lama setelah itu, sejarah kasur mencatat bahwa inner spring mattress, yaitu kasur dengan per di dalamnya, ditemukan oleh warga kebangsaan Jerman, Heinrich Westphal, namun sayangnya tak langsung dengan mudah diterima oleh masyarakat. Jauh setelah itu, sejarah kasur pun semakin berkembang. Tepat pada tahun 1926, Dunlop memperkenalkan teknologi busa latex yang kini banyak digunakan sebagai bahan kasur dan bantal. 4 tahun setelah itu, tepatnya tahun 1930, kasur inner spring yang ditemukan oleh Heinrich Westphal mulai banyak digunakan. Jenis kasur pun semakin berkembang. Pada tahun 1940, mulai muncul material busa memori atau memory foam yang diproduksi oleh NASA. Seperti yang kita tahu, bahan yang satu ini juga masih eksis digunakan sampai sekarang. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, mulai muncul kasur udara yang diproduksi secara massal. Bentuknya cukup sederhana, yaitu hanya didukung oleh sebuah kantung udara berukuran besar. Tak kalah dari NASA, pada tahun 1992 pun Tempur Pedik memperkenalkan kasur dari memory foam. Masih di tahun yang sama, Fibrelux juga memperkenalkan kasur dari sabut karet. Jenis-jenis kasur. Setelah kita tahu mengenai sejarah kasur, kita dapat melihat ada beberapa jenis kasur yang dikembangkan dari masa ke masa. Bentuk, material, dan rasanya pun tentu berbeda-beda. Lebih jelasnya, berikut jenis-jenis kasur yang dikenal dan banyak digunakan. 1. Kasur busa. Kasur yang satu ini masih banyak digunakan hingga saat ini. Tingkat keawetannya tergantung pada pemakaian dan tekanan. Umumnya, pembuatan material busa untuk kasur busa melalui proses kimiawi poliuretan. 2. Kasur kapuk. Sesuai dengan namanya, kasur yang satu ini berisi kapuk dan biasanya dilapisi kain bermotif garis-garis. Kasur kapuk memberikan rasa nyaman dan empuk, namun tergolong cepat kempis. 3. Kasur pegas atau spring bed. Jenis kasur yang satu ini juga terbilang populer dan bahkan semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Terdiri dari material pegas dan busa, lalu didukung dengan desain elegan, membuat kasur spring bed jadi primadona. 4. Kasur latex. Tak kalah populer dengan spring bed, ada juga kasur latex yang dikenal memiliki kelebihan sebagai antibakteri dan anti kutu. Adanya rongga berukuran besar membuat kasur latex lebih empuk dan juga tidak panas. Nah, itu dia sejarah kasur dan juga jenis-jenis kasur. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng untuk dapat video selanjutnya. Terima kasih sahabat Serizawa.